Bang? Ya sedih banget lah kita hari ini kalah. Ya saya semua ini jadi pelajaran berharga buat timnas kita di pertarungan berikutnya, di piala-piala berikutnya bisa lebih baik. Dan pasti kalau sedih semuanya sedih, kecewa pasti kita kecewaan, namanya kita mengharap timnas kita menang. Dan Ayo Bang. Dan saya sih yang penting ini jadiin pelajaran berharga lah, apalagi ini pengalaman buat anak-anak muda kita, timnas muda kita. Semoga Di sekolahnya Mena. Aku, istriku. Nah, gimana Bang? Pas turun dari mau itu kronologinya seperti apa? Mungkin kecewa banget kayaknya kan Aurel di postingan. Ya, gak enak lah kalau aku ngomong istriku aja. Hari ini gimana Bang? Bang, menurut Aurel gimana sih Bang ceritanya Bang? Kalau menurutku pasti semua anak-anak di timnas sudah melakukan yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik, sudah mengeluarkan semua kemampuan terbaik. Pasti mereka juga di lapangan sudah berjuang untuk merah putih, tapi memang hasilnya belum berpihak kepada kita. Dan ini semoga jadi pelajaran buat anak-anak muda kita ke depannya untuk lebih baik. Aku tanya ya, aku udah enak ngomongnya. Oh, belum ngobrol soal itu Bang sama Aurel Bang? Iya, ini jersey zaman Bambang Pamungkas. Dapatnya sih beberapa tahun ini, cuman ini jersey-nya memang jersey klasik yang umurnya udah di atas, kalau nggak salah di atas 10 tahun lah umurnya. Dan ini Bambang Pamungkas. Ini emang fashion. Biar fashion aja. Ini punya Mama Nur apa gimana Bang? Iya, kadang-kadang suka bingung. Bang, menurut Mama Nur seperti apa sih Bang? Mungkin Bang kronologinya Bang? Bang, menurut Mama Nur seperti apa sih Bang kronologinya Bang? Ini kan Mama Nur kecewa banget nih Bang atas pengakuan pihak security sekolahnya itu Bang, seperti apa Bang? Gimana tuh Mas? Aku nggak belum ada, aku tanya ya, aku nggak enak ngomongnya kan, bukan salah ngomong lagi. Oke, soal itu usaha padel di Bali seperti apa? Berjalan alhamdulillah, terus pelanggannya juga ada terus, dan usahanya juga menurutku kan di bidang olahraga. Jadi menurutku ini buka di Bali. Karena memang lagi banyak ramainya orang. Enggak, ini aja fashion. Untuk jersey-nya sendiri kenapa? Berapa kocek berapa sih Bang? Buat apa? Jersey-nya sendiri? Nggak tahu sih, kalau ini sih biasanya terserah orang ya. Hadiah atau gimana itu? Ada Osman ketabrak orang. Beli atau hadiah sih Bang? Setahu aku sih beli. Siapa yang beli? Bang Atta atau Kak Aurel sendiri? Yang beli? Iya, beli sendiri, aku beli sendiri. Bang Atta kenapa milih buka padel di Bali daripada mungkin selain di Jakarta ya? Di Jakarta alhamdulillah buka, di Bali ikut investasi juga. Iya, karena mungkin padel lagi famous, Bang Atta atau seperti apa mungkin? Selain bola juga kan sebelumnya kan bola. Ya kita kan namanya usaha ya, selama usahanya baik, hasilnya baik. Usahanya baik, hasilnya baik. Bola iya, pedal iya. Satu aja baru satu. Doain deh kalau udah main lagi. Ya. Udah guys. Bawa Mena suka tiktokan Bang Atta mungkin seperti apa? Gimana tuh Mas? Ya Bang Atta, Mena kan pinter tiktokan gitu, seperti apa mungkin emang anaknya? Ya emang anaknya neneknya, jadi aku cuma bisa support sebagai orang tua. Let me do that. Halo Sobat Aisyah, balik lagi di channel yang selalu kasih kabar paling update seputar dunia hiburan dan gosip paling hangat di tanah air. Kali ini kita nggak ngomongin film, musik, atau drama percintaan selebriti, tapi sebuah komentar yang bikin geger jagat maya. Yuk, komentar dari sosok selebriti sekaligus pengusaha muda, Atta Halilintar, yang kembali mencuri perhatian publik. Bukan karena konten YouTube-nya atau gaya hidupnya yang glamor, melainkan karena ucapannya soal kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam di laga internasional kemarin. Pertandingan yang menyisakan duka bagi para pecinta sepak bola tanah air ini ternyata mendapat respon yang cukup kontroversial dari Atta. Lewat unggahan singkatnya di media sosial,
suami Aurel Hermansyah itu menyampaikan pendapat yang, buat sebagian orang terkesan menyentil. Tapi buat sebagian lainnya justru dianggap motivasi. Komentar itu sontak menyulut reaksi beragam. Ada yang setuju, ada juga yang balik menyindir. Bahkan nama Atta sampai sempat jadi trending topik. Sebenarnya, apa isi komentar Atta Halilintar yang bikin heboh itu? Apakah dia menyalahkan pemain, atau justru memberikan dukungan dengan cara yang berbeda? Dan seperti apa reaksi netizen yang selalu siap jadi juri virtual? Semua akan kita bahas tuntas di video kali ini. Siapkan camilan dan jangan di-skip, karena ceritanya bakal makin panas dan penuh kejutan. Kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam dengan skor mengecewakan memang menyisakan luka di hati para pendukung Garuda. Banyak yang kecewa, sedih, bahkan marah karena ekspektasi tinggi tak sebanding dengan hasil di lapangan. Namun di tengah keheningan dan kekecewaan publik, tiba-tiba muncul satu komentar dari figur publik yang langsung jadi sorotan, Atta Halilintar. Melalui akun Instagram dan X dulu Twitter, Atta menulis, "Lebih besar dari kekalahan adalah proses. Dari sinilah mental juara dibentuk. Jangan cuma dukung saat menang. Saat kalah pun timnas butuh kita." Komentar ini sebenarnya terlihat bijak dan penuh semangat. Namun ternyata, reaksi netizen justru terbelah. Banyak yang mengapresiasi, tapi tak sedikit pula yang menilai pernyataan Atta terasa agak sok motivasional. Bahkan ada yang menyindir, "Lebih besar dari, gampang banget bilang gitu dari tribun VVIP ya, tak? Kalau cuma kasih kata-kata motivasi mah netizen juga bisa, bro." Atta ikut nyalahin siapa? Pemain, pelatih, atau netizen lagi? Sementara sebagian netizen lainnya justru membela Atta. Mereka mengatakan bahwa komentar tersebut seharusnya dilihat dari sisi positif, karena menunjukkan dukungan moral saat kondisi mental para pemain sedang jatuh. Lebih besar dari, yang ngomel-ngomel tuh biasanya fans musiman. Atta bener kok, dukungan tuh gak cuma pas menang aja. Lebih baik dikasih semangat daripada dikatain terus. Pemain juga manusia, bukan robot. Menariknya, komentar Atta ini juga memunculkan kembali perdebatan lama. Perlukah selebriti berkomentar soal dunia olahraga jika bukan bidangnya? Ada yang menilai bahwa publik figur seharusnya lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi dalam momen sensitif seperti kekalahan nasional. Namun, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa semua warga negara, termasuk selebriti, punya hak yang sama untuk bersuara, asal tidak menjatuhkan pihak manapun. Atta sendiri belum memberikan klarifikasi atau tanggapan tambahan usai postingannya viral. Tapi satu hal yang pasti, komentarnya berhasil memantik diskusi publik yang lebih luas soal cara mendukung tim nasional. Apakah cukup dengan kata-kata? Atau perlu aksi nyata? Nah Sobat Aisyah, seperti biasa, yang namanya dunia maya nggak pernah sepi dari komentar pedas hingga yang bikin ngakak. Setelah pernyataan Atta Halilintar soal kekalahan timnas Indonesia viral di media sosial, kolom komentar langsung dibanjiri berbagai respon dari netizen. Ada yang menyambut baik, ada juga yang malah menyindir dengan kata-kata tajam. Sebagian merasa bahwa apa yang disampaikan Atta cukup membangun dan memberi semangat. Tapi nggak sedikit pula yang menganggap komentarnya terlalu normatif, bahkan dinilai kurang empati terhadap perjuangan pemain di lapangan. Yuk, kita intip seperti apa ragam komentar netizen yang lagi ramai jadi perbincangan. Kalau kalah ya dievaluasi, bukan cuma dimotivasi. Pemain tuh butuh dukungan, tapi juga kritik yang membangun, bukan kata-kata kosong. @bola_keras, lebih besar dari, Atta bener kok. Mental juara itu gak dibentuk pas menang doang. Justru dari kekalahan kita belajar. Good job, bro. @timnaslover23, lebih besar dari. Komentarnya safe banget. Kayak lagi nyari aman biar tetap disukai semua pihak. Tapi ya, emang gitu kerja influencer. @sarkas banget, lebih besar dari. Respect sama Atta. Setidaknya dia masih peduli dan gak ikut-ikutan nyinyir kayak netizen lain. Itu udah langkah awal yang baik. @positivethinkingit, lebih besar dari. Tolong ya, ini bukan konten prank. Sepak bola tuh urusan serius. Jadi kalau mau komentar, kasih solusi juga dong. Bukan cuma motivasi doang. @kritievc, lebih besar dari. Yah,
Ini sih kayak komentar siapapun di Twitter. Tapi karena yang ngomong seleb, jadi rame. Biasalah netizen. @santai_sinaja. Komentar Atta Halilintar tentang kekalahan timnas Indonesia memang memicu berbagai reaksi. Di satu sisi, ada yang menganggap ucapannya sebagai bentuk dukungan moral yang positif. Tapi di sisi lain, tak sedikit pula yang merasa komentarnya terlalu klise dan tidak menyentuh inti permasalahan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa publik figur seperti Atta memang selalu berada di tengah sorotan. Apapun yang diucapkan bisa jadi bumerang, meski niat awalnya mungkin baik. Namun satu hal yang bisa kita ambil dari situasi ini, dukungan terhadap tim nasional tidak selalu harus satu suara. Ada yang memilih menyemangati, ada yang menyampaikan kritik, tapi semoga semuanya tetap berangkat dari satu niat, yaitu cinta dan harapan besar pada sepak bola Indonesia. Nah Sobat Aisyah, itu dia ulasan lengkap soal komentar Atta Halilintar yang bikin panas dingin dunia maya. Dari satu kalimat, diskusi bisa melebar ke banyak arah, mulai dari etika komentar publik figur, sampai cara kita sebagai warganet menyikapi kekalahan timnas. Apapun pendapat kamu, semoga tetap bisa saling menghargai, karena pada akhirnya, kritik dan dukungan harus berjalan beriringan demi kemajuan bersama, baik untuk dunia sepak bola, maupun ruang publik yang sehat di media sosial. Kalau kamu punya opini sendiri soal komentar Atta ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Setuju atau enggak? Yuk diskusi dengan cara yang elegan dan saling menghargai. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar gosip selebriti, drama dunia maya, dan kabar viral lainnya yang selalu kita kupas secara tajam tapi santai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, di balik setiap komentar, selalu ada cerita. Salam hangat dari kami, dan sampai jumpa.